Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Mas, Masya Allah ya, harganya tembus 1.900. Artinya harga emas tuh naiknya tuh cus gitu ya. Coba kita lihat harga emas hari ini. Teman-teman kalau mau lihat harga emas itu di goldprice.org. Nah, ini dia nih ya. Jadi harga emas itu ini hari ini ya. Harga emas hari ini kita bisa ubah ini ke Indonesian dollar, Indonesian rupiah, IDR. Nih. Terus kemudian ini satuannya kok kilogram, gram. Nah, ini kan satu hari ini ya. Naik lagi ya. Nah, ini lihat nih 30 hari. Dalam 30 hari itu naiknya dahsyat teman-teman semua ya. Jadi kalau seandainya nggak diamankan, ini hati-hati akan ada yang namanya inflasi, hyperinflasi ya. Mungkin sekarang nggak hyperinflasi tapi inflasi. Hati-hati teman-teman, uang kita jadi nggak ada harganya. Jadi segera selamatkan ke emas gitu. Segera ya, mumpung ini masih turun naiknya tuh seperti ini, nanti akan kembali lagi ke sini teman-teman ya. Nih, jadi akan kembali ke angka ini loh. Ini adalah baseline. Jadi nanti itu akan ke angka ini lebih kurangnya 900 berapa. Ini kan kalau sekarang ini kan harganya, bentar saya ini ke rupiah dulu. Saya sarankan teman-teman segera selamatkan uang ke emas. Nah, ini kan harga emas dunia ya 875. Ya, kalau harga antamnya ya biasanya harga antam tuh naik 100.000 ya dari sini ya. 100 enggak ding, malah lebih ya. Coba saya lihat dulu sebentar. Kalau harga antamnya, ini harga antam sekarang, nih 962 ya. Harga antam emas batangannya 962.000 dibanding dengan mana tadi? Dibanding dengan tadi 875, 962, ya 100 ribuan ya. Tapi ini belum pajak ya. 962 ini hitungannya belum pajak. Jadi 962 kalau tambahin pajaknya 0,09. Berapa itu? 0,9%. 962 ditambah 0,9%, 970 ya. Jadi benar-benar kayaknya 970, 875 ya, lebih kurang selisihnya 100.000 dari harga dunia ya. Ya kalau harga dunia kan hitungannya emas gede gitu ya, nggak hitungan gram ya. Nah cuma kan di Indonesia jadi gram. Ayo pokoknya seberapapun duit nih. Jadi kita punya duit 100.000, beliin aja udah langsung. Ada duit 100.000 nih gitu kan. Jadi misalnya gaji 5 juta nih, gaji 5 juta ya. Bisa sih nggak sih gaji 5 juta ya, itu bisa selamat uang kita gitu kan ya. Bisa nggak sih? Bisa banget ya. Jadi banyak orang yang bilang kan, Pak Nas, saya tuh gaji saya UMR Pak Nas. Emang kenapa kalau gaji UMR ya kan? Gaji 5 juta pun ya, itu suami istri nih gabungan. Misalnya suami gajinya 3 juta gitu ya, istri gajinya 2 juta misalnya nih, 5 juta nih gitu kan tiap bulan. Ini ya aturannya teman-teman semua, itu dia harus keluar minimal 10% untuk investasi. 10% ya, minimal 10%. Berarti berapa tuh? 500.000. Nah 500.000 ini langsung aja jadiin emas. Udah nggak usah mikir dah. Jadi punya gaji 5 juta gitu ya, itu langsung 500.000 jadiin emas. Terserah deh mau beliin emas apa. Saya mah kalau kaitannya dengan ini kan cuma ngebantuin aja ya. Cuma alhamdulillahnya kita punya brand. Tapi terserah mau beli emas apa. Ini 500.000 bisa dapat berapa? 0,5 gram bisa. Lebih kurang ya. Cuma kayaknya nggak dapat kalau 0,5, mungkin 0,2 dikali 2 gitu. Pokoknya ada duit nih langsung tuh. Kita kan juga punya tuh yang emas kecil-kecil namanya MR Gold. Nah ini yang nantinya ini 0,5 gram tiap bulan kan 0,5 dikali 12 itu udah berapa tuh? Berapa sih? 600 gram, betul nggak? Enggak ding ya. 0,5 dikali 10 berapa?
Kenapa saya begini ya? 5 gram, 6 gram, sorry. Ya. Jadi tiap tahun Anda udah punya uang 6 gram, ya kan? 6 gram, 6. Kan nanti nambah dong pastinya. Jadinya 6 gram, 8 gram, 10 gram. Tiap tahun tuh 20 gram, terus kemudian 40 gram. Gitu aja terus, 80 gram. Tiap tahun nih, setahun. Tambahin deh tuh, ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tahun nih nabung. Berarti berapa tuh? 6 tambah 8, 14, 24. 34, 34 tambah 120. 154 gram. Dalam waktu 6 tahun. Nih, orang yang punya penghasilan 3 juta, 2 juta, ya. Nih, suaminya 3 juta, istrinya 2 juta. Kan gaji pasti naik lah insya Allah ya, penghasilan naik gitu. Udah, turutin aja tuh nabung. Nanti Anda udah punya 154 gram. Ya. Pak Nas, gaji 2 juta udah dikirim ke kampung. Ya harus ada yang jadi emas, atau orang yang di kampung bantuin beliin emas atau properti deh. Jadi kalau nggak ada emas itu properti cuman. Jadi Anda bisa punya ya 154 gram dalam waktu 6 tahun. Dalam waktu 6 tahun itu emas itu naik gitu. 1,5 kali lipatnya. Berarti kalau sekarang 1 juta bisa 1,5 juta tuh 1 gram. Berarti 154 dikali 1,5 juta, 231 juta tuh. Punya tabungan nanti selama 6 tahun. Gitu caranya, seperti itu ya. Bagaimana caranya beli? Caranya beli kita tinggal klik aja di situ langsung ya. Nih kalau mau beli ya, mau beli emas, gampang, nanti pas itu langsung dibantu sama admin, terus langsung dikirim emasnya gitu ya. Langsung aja ke sini. Ayo cepet-cepet gitu. Ini emas, naiknya tuh dahsyat gitu. Dahsyat naiknya ya. Dahulu kan ke orang tua, ya setelah orang tua baru kemudian kita juga kan punya keinginan. Jadi setiap orang itu pasti ya, dia pasti punya keinginan dan kebutuhan ya kan? Pasti punya need dan wants. Pasti pengen punya kendaraan baru, rumah baru, kamar yang direnovasi, mau pergi jalan-jalan, umroh, haji, udah pasti. Nah, untuk memenuhi need dan wants ini cuma 2 caranya. Ya kan? Cuma 2 caranya. Caranya apa? Caranya dengan nabung atau kredit. Cuma ini caranya, cuma 2. Jadi sepanjang Anda hidup, Anda pasti perlu ya sesuatu. Sepanjang Anda hidup, kecuali udah gak hidup lagi ya kan. Nah, untuk memenuhinya cuma 2 caranya, ya kan? Caranya adalah dengan nabung atau kredit. Nah, banyak orang pilih ini, pilih kredit. Aduh, iya kan? Beli motor kredit, mobil kredit, gitu ya. Beli panci kredit, beli kulkas kredit, beli sofa kredit, beli karpet kredit, beli baju majelis taklim kredit. Akhirnya apa yang terjadi? Ya nggak kekumpul-kumpul, ibarat ember ya. Ini ember itu ada bocornya nih. Jadi mau berapapun air yang dimasukin ke sini udah pasti bocor. Ya, gitu. Jadi kita harus paham yang namanya logika keuangan. Nih, mumpung sekarang ini harganya masih bisa kebeli. Mumpung harga emas masih bisa kebeli. Ada saatnya di mana Anda udah nggak bisa beli emas. Ada saatnya. Kenapa? Pada saat kapan? Pada saat emas udah terlalu tinggi harganya. Ya. Kredit boleh apa ya Ustadz? Maksudnya apa nih Mbak Yunita? Kredit boleh apa? Yang dikredit boleh apa? Pokoknya yang namanya kredit itu ember bocor. Anda harus pahami itu betul-betul, yang namanya kredit itu ember bocor. Pokoknya Anda ketika udah ngeredit sesuatu nih, udah kalah hidup Anda, udah kalah hidup Anda. Udah nggak menang gitu ya hidup Anda tuh. Kan kita pengen menang toh dalam kehidupan. Ya. Nah, selama ini kenapa banyak orang nggak menang dalam kehidupan, mau berapa banyak pun gitu kan. Iya Pak Nas, terlanjur dengan kredit. Semoga amanah lunas tahun ini dan tidak akan ada lagi kenal yang namanya kredit. Yes. Ini udah aduh gitu ya. Nanti ada video saya kan yang lunas dengan emas dan dinar. Adalah pokoknya Anda lihat aja di YouTube gitu ya. Langsung di situ beli. Nggak usah mikir beli emas mah tuh. Beli emas mah nggak usah mikir. Aduh Pak Nas, saya mau pecahan yang berapa? Ada uang berapa? Gitu aja udah. Ada uang berapa? Beli. Ada uang berapa? Beli gitu.
Kalau beli dinar terus mau dijual lagi saat lagi butuh, jualnya kemana Pak Nas? Jualnya ke... Insya Allah kita punya 4.000 mitra di seluruh Indonesia. Kita punya 4.000 mitra. Nanti kita akan ketika Anda masuk ke sini, kita akan hubungkan Anda ke mitra yang lebih dekat. Misalnya Anda di Sidoarjo. Nah kan kita punya mitra di Sidoarjo. Anda di mana? Kaltara misalnya, Kalimantan Utara. Kita punya wakil di Kalimantan Utara. Nanti di Kalimantan Utara kita kasih tahu, nih ada yang mau beli dinar atau MR Gold di Kalimantan Utara, tolong dilayanin gitu. Nah nanti Anda ketika jual lagi gitu ya, itu di ini apa namanya orang yang sama gitu, di orang yang sama. Insya Allah kita layanin ya, Insya Allah kita layanin. Orang kita, saya sih mikir kenapa akhirnya Magnet Rezeki ngeluarin produk dinar ya, karena ya ini kaitannya dengan ekonomi kita yang udah nggak jelas gitu. Ya, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yanfa'u fihi illa dinar wad dirham. Akan ada satu masa di akhir zaman di mana tidak ada yang bermanfaat di hari itu kecuali dinar dan dirham atau emas dan perak. Saya mau jadi mitra dinar, saya di Batam Pak Nas, teman-teman saya banyak yang mau. Langsung aja udah. Nanti Anda mau jadi mitra, Anda mau jadi pembeli, Anda mau jadi penjual, di situ dah gitu di Dinar KR. Pokoknya ini adalah one stop solution untuk emas, one stop solution untuk emas. Mulai dari berapa pecahannya Pak Nas? Kita mulai dari pecahan 0,05 gram. Harganya berapa? Harganya sekitar 60 ribuan. Kita coba lihat ya. Ini harga kita kemarin ya. Harga hari ini belum keluar nih. Ini harga kemarin. Nah ini dia ya. Satu dinar itu 4.319. Kalau buybacknya 4.125. Kemudian 2 dinar 8.500 dan seterusnya. Nah kalau ini yang MR Gold ya. MR Gold tuh dimulai dari 0,05 gram 67.900. Udah mulai naik lagi nih. Ya 0,1 126.000, 246.000, 534.000. Jadi udah nggak ada alasan nggak bisa beli emas, nggak ada alasan. Pak Nas mohon jelasin MR Gold. Kan satuannya kecil. Iya, satuannya kecil. Nggak apa-apa, satuannya kecil. Udah pasti selamat daripada uang. Misalnya nih kita punya, ibu-ibu kan punya ini ya, punya uang belanja ya. Misalnya nih pas belanja ke pasar gitu ya, bawa uang 200.000 misalnya gitu ya. Pas belanja 200.000 gitu kan. Saya mau hemat gitu. Yang tadinya daging nih seminggu 2 kali, jadiin sekali aja deh gitu. Emang kita harus hemat, mau gimana lagi, harus hemat. Daging yang tadinya dua kali seminggu jadinya cuma 1 kali seminggu. Ayam yang tadinya 3 kali seminggu 2 kali seminggu. Dijadiin tempe, tahu gitu kan. Terus kemudian telur gitu. Jadi yang lebih murah gitu. Nah terus kemudian kan bisa tuh 200.000 nabung gitu ya. Sehari belanja gitu kan, pas ke pasar biasanya nggak ada kembaliannya atau nggak ada sisanya, ini sisa 50.000. Saya masih ada tuh sisa 50.000 tuh ya. 50.000. Ini uang sisa nih, uang kayak jadi gini nih, uang toto kecuci gitu kan. Pas tadi saya ngerogoh, loh kok ada duit nih gitu. Nah yang kayak gini langsung jadiin emas gitu, langsung jadiin emas nih, langsung gak mikir dah. Ini disimpan ya 2 tahun kemudian, ini disimpan 2 tahun kemudian nggak ada harganya udah. Bukan nggak ada harganya sih, artinya sekarang ini bisa beli berapa mangkok nih, 4 mangkok ya bakso ya. Itu 4 mangkok bakso nih. 2 tahun kemudian paling cuma bisa 2 mangkok bakso. Tapi kalau seandainya ini kita jadiin emas mau berapapun emasnya besarannya gitu. 2 tahun kemudian kita mau beliin 4 mangkok, nggak jadi 4 mangkok, 5 mangkok, 6 mangkok malah jadinya. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Bedanya apa antara emas dan dinar? Bedanya kalau dinar itu pecahannya gede-gede ya. Nah ini mulai dari 1/4 dinar. 1/4 dinar ini lebih kurangnya 1 gram lebih. 1 gram 1,0625 gram. Setengah dinar itu 2,125 gram. 2,125 gram. Kalau 1 dinar itu 4,25. Kenapa sih Pak Nas kok pakainya dinar? Ya dinar ini kan satuan, sama kayak meter sama kaki gitu ya. 1 meter itu kan 3 kaki sekian, ya kan? Cuma kan kita nggak pernah ngitungnya pakai kaki, pakainya meter kan gitu. Nah cuma kan orang barat nggak pakai meter, pakainya apa? Pakainya kaki, feet gitu ya. Berapa feet nih gitu kan? Nah begitu juga Rasulullah SAW ketika melihat emas. Rasulullah melihat emas dalam ukuran dinar gitu. Ya, 1 dinar 4,25. Itu siapa yang bikin rumusnya? Nabi
Nah kalau Nabi bikin rumus udah pasti benar. Dari mana dalilnya? Dalilnya ketika Rasulullah SAW menetapkan tentang yang namanya nisab. Seorang itu kena zakat. Nah berarti kan ada ukuran tuh, ukuran zakat. Nabi ngasih ukuran zakat itu dengan ya 20 dinar. Bukan 85 gram emas, bukan. 20 dinar gitu. Emas murni, 20 dinar emas murni. Nah berarti kan Nabi punya visi gitu. Punya visi. Visinya apa? Oh visinya adalah emas itu dinar. Nah, yang mau dapat barokah silahkan beli emas. Jadi kalau punya duit atau dapat uang gede nih, bonus lah dari kantor, apalah langsung selamatin ke dinar aja. Tapi kalau punya uang yang cuma 50 ribu kayak begini, 50 ribu, 100 ribu lah nih, langsung aja beli 0,05, nggak usah mikir. Nanti tungguin dulu deh, tabung rupiah supaya nanti saya beli dinar. Nggak kebeli, nanti keburu harga dinarnya naik. Ya, nggak kebeli. Jadi udah ada duit beli emas, ada duit beli emas, ada duit beli emas. Tentunya uangnya adalah uang yang jangka panjang. Bukan yang besoknya Anda mau makan terus kemudian akhirnya beli emas ya. Besok nggak bisa makan jadinya ya. Jangan gitu juga ya. Mas Antam gimana ya? Mas Antam itu nih ya. Saya bukannya membanding-bandingkan, cuma kita cerdas gitu, menjadi pembeli yang cerdas. Ada yang namanya spread. Apa itu? Spread. Spread itu apa? Selisih harga jual dengan harga beli. Contohnya ya, ada mobil namanya Toyota, sama satu lagi namanya Wuling. Ya, Toyota sama Wuling, nggak apa-apa ya kita bandingin merek ya. Sekarang saya mau tanya, mana Anda yang mau dibeli? Kalau Anda sebagai seorang yang produktif, ya pasti Anda beli Toyota, bukan beli Wuling. Kenapa? Karena nanti pada saat dijual kembali harganya nggak jatuh. Jadi ini namanya spread. Jadi kalau spreadnya si itu tuh segini gitu, spreadnya selisih harga jual dengan harga belinya atau kebaliknya. Ini harga beli, ini harga jualnya. Tapi kalau Wuling tuh begini, harga beli segini, harga jual segini. Boleh-boleh aja Anda beli Wuling. Mungkin hobi, mungkin lebih murah, mungkin dia harga lebih murah, tapi spreadnya lebih tinggi. Nah, silakan pertimbangkan. Nah, dinar KR itu spreadnya segini bahkan 0. Ya. Kalau MR Gold ininya tuh spreadnya segini. Antam spreadnya segini. Sekarang silakan Anda mau pilih yang mana. Ini spreadnya ya. Spread itu selisih harga jual dengan harga beli. Ya. Kenapa sih kok Antam bisa spreadnya lebih besar? Karena dia tidak punya komunitas. Komunitasnya adalah komunitas yang ya lu mau jual ya terima aja harganya segini gitu ya. Nah, ini benar nih, ganti ke MR Gold. Nanti kalau udah cukup tinggal konversi ke dinar. Ya, dinar ada sunnahnya jadi berkah. Yes, bismillah ya. Sunnahnya itu bukan di mata uang, sunnahnya itu di ukuran. Ukuran. Jadi kenapa kok ada dinar? Nah, dinar yang tetapkan Nabi 4,25 gram. Kan pasti ada rumusnya. Kenapa Nabi ngomong kayak gini? Kenapa Nabi ngasih kalau kita makan pakai bismillahirrahmanirrahim? Sama-sama ayam nih. Sama-sama ayam. Yang satu pakai bismillah, satu nggak pakai bismillah. Mana tuh yang lebih halal? Ya bismillah. Karena makannya nggak pakai setan. Ya. Tapi kalau ya misalnya nih ya bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama minum. Tapi kalau nggak pakai bismillah, setan ikut minum. Begitu juga emas. Emas ya nggak pakai sunnah, masuk tuh setan. Artinya kalau MR Gold dia ya ini untuk solusi yang lebih ringan gitu aja. Karena kan misalnya gini kan kita juga punya karyawan ya. Karyawan kita ya gajinya ada yang UMR ya kan, ada yang sedikit di atas UMR, ada yang masih kontrak gitu ya. Nah, kita ajarin teman-teman kita di kantor, uang jangan dihabisin beli dinar. Pak Nas, kita belum sanggup beli dinar. Oke, kita bikin MR Gold yang kecil-kecil. Ya, bentuknya juga cakep-cakep kok. Sekarang bentuknya kita itu nih ada yang bentuk kita cakep sekarang nih ya. Bentuk kita yang MR Gold ini mana ya? Ini MR Gold. Bentuknya di mana ya? Kok nggak ada di sini ya?
Kenapa bentuknya kagak ada di sini ya? Bentar ya. Pak Nas, kalau kita beli emas MR kan dikirim Pak Nas. Kalau beli emas tidak langsung begini, hukumnya bagaimana? Nih, gini. Jadi kita mengutamakan yang namanya yadan biyadin. Yadan biyadin. Oke? Yadan biyadin. Ini ada pertanyaan bagus nih ya. Jadi tadi ini nih ya. Hukum beli emas yang dikirim. Ini saya mau kasih tahu ya. Namanya yadan biyadin itu beli dalam satu majelis. Ini satu majelis ya. Ini ada orang ya dalam satu majelis. Yang satu pegang emas, yang satu pegang duit. Oke? Nah, ini pertukaran dalam satu majelis. Bisa dipahami ya? Ini satu majelis. Nah, ini namanya yadan biyadin. Tangan ketemu tangan. Oke? Yadan biyadin. Nah, kenapa harus ada hukum yadan biyadin? Karena uang itu, emas itu sebagai uang. Ya, kalau enggak yadan biyadin maka takutnya ada riba. Zaman dulu, tapi zaman sekarang itu emas bukan uang. Emas itu adalah perhiasan. Ya, maka gimana dong caranya? Perhiasan atau komoditi. Nah, yang paling benar ini yadan biyadin. Tapi kalau seandainya enggak, kita bisa ya tetap yadan biyadin. Ini cara yang kedua. Ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua gimana Pak Nas? Ya, saya iniin terbalik ini ya. Ini yang cara pertama. Dan ini yang paling benar. Oke? Satu majelis. Oke? Ada uang, ada barang. Satu majelis. Ya. Ini yang paling benar. Nah, cara yang kedua bagaimana caranya? Nanti ada cara yang ketiga ya. Cara yang kedua adalah ini ada orang. Ini ada orang. Ya. Ini saya bedain warnanya. Oke. Sebenarnya transaksi yang terjadi adalah antara ini dengan ini. Tapi ini tidak satu majelis. Katakan ini si pembeli ya, penjual nih. Yang ini pembeli. Oke, ini penjual, yang satunya pembeli. Nah, terus gimana Pak caranya Pak Nas? Caranya begini. Kenapa ya? Caranya begini. Misalnya ini suami beli emas ke namanya Nasrullah. Nih, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Jadi Nasrullah jualan emas. Ya, si S suami ya beli emas. Tapi ya mereka tidak dalam satu majelis. Bagaimana caranya? Ini diterangkan oleh Buya Yahya dalam videonya. Teman-teman bisa lihat di videonya Buya Yahya tentang bagaimana dia bisa tetap satu majelis ya, walaupun orangnya berbeda. Nasrullah ada di Jakarta. Ini adanya di Kalimantan. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi Nasrullah ada di Jakarta, ya. Yang satunya ada di Kalimantan. Terus gimana caranya? Caranya adalah si ya suami beli, yang ini istri. Ya. Si istri. Nah, terus kemudian caranya adalah si suami ini tetap kirim uang. Tetap kirim transfer dengan akad wadiah. Transfer uang. Ya. Wadiah itu titipan. Kemudian Nasrullah kirim ya barang. Kirim barang. Terima nih, udah nyampe. Terus kemudian pas nyampe gitu ya, emasnya dipegang sama si I. Emasnya dipegang sama si I. Bukan sama si S. Oke? Uangnya dipegang sama si I. Kata si, ini mereka teleponan nih. S ke Nas. Pak Nasrullah, alhamdulillah nih emasnya udah nyampe. Oke, kita lakukan transaksi ya. Nah, jadi transaksi baru dilakukan pada saat emasnya udah ada. Coba tolong emasnya dipegang sama istri. Nah, si istri yang pegang. Terus kemudian akhirnya terjadi karena uangnya udah ditransfer wadiah, secara hukum masih ya milik si secara hukum uangnya masih milik si S. Tapi akhirnya karena barang sudah berada di istri, maka si istri ini ya pakai telepon aja gitu kan. Saya transaksikan ya gitu kan. Oke, ya. Emasnya serahkan ke suami, kemudian uangnya ya diserahkan ke istri ya sebagai perwakilan. Nah, ini namanya akadnya wakalah. Oke?
Oke, ini namanya akadnya wakalah. Gitu, ya. Ini namanya akadnya wakalah. Oke, saya jadikan istri ente ya sebagai wakalahnya saya. Nah, kemudian akhirnya terjadilah transaksi dalam satu majelis. Solusi ya, solusi insya Allah. Jadi tetap iya dan biadin dalam satu majelis ya, tanpa melanggar syariat. Nah, akad wadiah selesai pada saat emasnya itu di tangan. Oke, sekarang ya Bu I gitu ya, itu Anda menjadi wakil saya ya gitu. Oke ya. Berikutnya, nah sekarang kalau seandainya ya dan biadin begini saya nggak paham nih gitu ya. Kalau nggak paham gimana? Belajar supaya paham. Ya, insya Allah jadi solusi. Pokoknya kan emas kan solusi akhir zaman. Lah kitanya harus pintar-pintar ya, menerapkan syariat, mengamankan aset ya, dengan menjaga nilai keislaman. Gitu. Itu yang paling penting. Ya, jadi Anda harus benar-benar pahami ini. Siap ya? Fahami benar-benar. Fahami dan amalkan. Ya. Nah, berikutnya ada yang namanya akad salam. Ya. Nih, ada lagi yang disebut sebagai akad salam. Jadi, yang pertama dan yang kedua itu akad ya dan biadin. Akad yang ketiga namanya akad salam. Akad salam ini adalah ya, ini difatwakan oleh fatwa MUI gitu ya, nomor 77 tentang bagaimana penjual belian ya emas yang emasnya bukan uang gitu. Jadi emas ini adalah dia komoditi. Kalau yang ini emasnya uang. Jadi di itunya kalau ya dan biadin tuh emas adalah uang, kalau yang ini emas bukan uang tapi dia komoditi. Oke ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, maka ya akad salam ini berlaku sama seperti ya ketika Anda beli apa? Anda beli handphone di Tokopedia atau di Shopee gitu ya. Anda punya uang gitu ya. Terus kemudian transfer, kirim ya, ini transfer, ini kirim. Ya, ini adalah sama seperti diperlakukannya dengan urf. Ya, urf itu adalah budaya yang dipahami dan disepakati bersama. Urf ya. Nah, jadi dengan akad salam ini adalah akad saling percaya. Kepercayaan lah, lebih kurangnya begitu ya. Akad salam sebenarnya kan salam tuh perdamaian atau kedamaian, tapi dia bisa disebut sebagai akad kepercayaan. Nah, itu dia berlaku sebagai urf, budayanya. Kalau memang beli komoditi ya memang biasa, kita beli laptop, saya juga beli kabel charger misalnya. Kemarin ibu saya minta dibeliin kabel charger. Ibu saya ada di Priuk, saya di Depok. Kemudian sekarang kan makanya kenapa Giant tutup, apalagi tutup tuh ya, banyak yang tutup sekarang ya, karena budaya begini gitu ya, seperti itu. Oke ya, nah jadi mudah-mudahan tadi yang nanya jadi paham. Jadi ada 3, Anda silahkan mau pilih yang mana, kita akan dorong teman-teman semuanya untuk ya dan biadin. Makanya kenapa ada perwakilan-perwakilan kita di seluruh Indonesia untuk memudahkan ya dan biadin itu untuk menjalankan yang nomor 1. Cuma kan ini nomor 1 sangat ideal. Terus gimana dong? Ya solusinya adalah yang kedua dan yang ketiga ya. Tapi kalau seandainya memang misalnya mau ketemuan ya kita juga mau kok, ya dan biadin adalah yang paling utama begitu ya. Oke, Pak Nas mau beli emas dulu apa lunas amanah dulu ya. Uang sisa beliin emas. yang rupiah kecil-kecil 50.000, 100.000 belikan emas. Uang utama bayarkan amanah. Uang utama yang gede-gede. Yang ini yang 50.000, yang 25.000 simpen, nanti mau beli emas gitu kan, kalau udah nyampe 67.000 gitu. Ada 20.000 tabung. Kan orang juga kalau bayar amanah 20.000 nggak diterima. Artinya jangan sampai kita gara-gara melunasi amanah terus kemudian sama sekali nggak nabung. Tetap harus nabung. Cuma kan nabungnya ya pastinya jangan sampai kegedean nabungnya daripada amanahnya. Amanah tetap dibayar. Insya Allah pelan-pelan nanti insya Allah ya amanahnya kebayar. Ya ini secara grafis ya. Ini amanah lunas ya. Ini grafik amanah. Nah ini grafik aset gitu kan. Nah ini aset. Ini amanah. Gitu. Jadi amanah turun, aset naik, tapi Anda harus mulai pelan-pelan asetnya dinaikin terus. Ya, gitu. Pokoknya insya Allah ya di kita ada 4.000
sudah ada 4.000 agen di seluruh Indonesia. Cara nemuinnya gimana? Udah pokoknya ke www.dinarkr.com. Dan beli emas itu kan gini ya, beli emas itu kayak nggak ngeluarin duit kan. Dan sekarang ini kan orang udah nggak percaya sama asuransi kan? Anda masih percaya nggak sama asuransi? Udahlah, kalau untuk pendidikan anak nih, pendidikan anak, ya apalagi ya mau saving untuk rumah, ya mau yang rumah baru, mau rumah renovasi, mau rumah tambahan, mau nambah kamar gitu. Terus kemudian traveling, kemudian kendaraan tuh penting, kendaraan. Terus apa lagi ya, haji umroh. Udah pasti kan, Anda kan pasti punya kebutuhan, udah pasti harus beli emas, udah nggak mungkin enggak. Sedekah dulu atau emas dulu, dua-duanya. Sedekah, emas, bayar amanah, tiga-tiganya. Tiga-tiganya ya. Uang-uang sisa KMR Gold dulu, bener ya. Ada passwordnya Pak Nas, mau masuk emas www.dinarkr. Nggak perlu coba ya. Kita coba. Nih, tinggal masuk aja kok di sini. Klik ya. Di sini dinar. Sebentar. dinarkr.com. Go. Mana ada passwordnya? Nggak ada password. Halo. Nah itu dia. Ya. Tuh. Ya. 3 tuh. Ya. Nanti Anda tinggal ke depan aja. Ke depannya aja. Ya. Beli emas. Bergabung menjadi sobat bisnis. Pengujian keaslian. Jadi beli emas. Ya. Tuh, harganya naik nih, ya. Harganya naik dari 6 bulan. Tuh. Ya, naik terus nih. Kalau 3 bulan, nah 3 bulan tuh naik terus. 1 bulan, 1 minggu. Nah, jadi harganya naik terus, ya. Memang sih belum ini ya. Masih, nah ini dulu turun terus nih, dulu turun ya, karena waktu itu ada Bitcoin ya sama obligasi Amerika gitu ya. Nah sekarang udah, Masya Allah sudah kapok dengan janji asuransi Pak Nas. Iya. Jadi Dinar KR nggak ada passwordnya ya, langsung aja masuk tanpa password. Jadi di sini Anda nanti tinggal beli emas, klik di sini beli emas. Oke, beli emas. Kota Kuningan atau Cirebon ada perwakilan dinar nggak? Gini, jadi ya, nah Anda tinggal beli aja di sini nih. Anda mau beli berapa? Ya, Dinar KR kan? Anda mau beli berapa? Misalnya di sini, saya mau beli setengah dinar, sama mau beli 0,2 gram, ya kan? Nah langsung tuh kelihatan di sini 2.433.400. Ternyata belum ada duitnya segitu. Berarti saya ganti sama yang seperempat dinar Ayah Sofia. Nah terus uangnya 1.400.000, budget Anda 1.500.000 nih. Tambahin ini. Dapat tuh, ya kan? Ini 1.200.000. 0,1 gram. Kegedean. Saya nggak punya duit 1.527.000. Ganti 0,0. Nih. Mungkin ini 2 kali. Nggak dapat 1. Saya mau begini. Bisa dapat begini. 1 lagi. 1.600.000. 1.475. Gimana dong? Ya udah deh, ini matiin aja. Saya beli satu ini aja. Gitu caranya. Ini satu. Oke lah. 1.527.500. Udah, tulis nama Anda di sini. Oke, tulis nama, nomor handphone, alamat lengkap, kota, kecamatan. Beli sekarang, klik. Nanti di sana ya, di Cirebon, Kuningan, itu langsung tuh. Pada saat Anda beli, karena Anda alamatnya di situ, maka nanti yang melayani Anda adalah ya agen yang ada di Kuningan dan Cirebon. Gitu caranya. Ya. Siap, saya langsung masuk nih. Yes, bismillah ya. Kemudian saya gaptek Pak Nas tapi minat. Tapi Anda punya akun Facebook nih. Kalau punya akun Facebook nggak berarti kan nggak gaptek. Langsung aja masuk ke www.dinarkr.com. Ting, pakai Chrome, pakai browser, pakai apa.
Tadi bedanya Mas Antam dengan MR Gold apa ya? Nih, kelebihannya ini tuh. Dinar KR itu spreadnya paling rendah. Bahkan bisa 0% kalau masuk ke Dinar Club. Dinar Club itu syaratnya adalah dia punya 20 dinar. Sesuai dengan hadis Nabi. Kalau dia punya 20 dinar masuk DKR Club, maka Anda transaksi dengan spread 0%. Nah, awalnya sekian, dari sekian ya. Terus kemudian kalau MR Gold dia lebih tinggi sedikit. Spreadnya Antam itu tinggi. Antara 8 sampai 12, bahkan sampai 13%. Yang ini antara 6 sampai 9%. Yang ini antara 3 sampai 7%. Tuh, ya. Yang mana lebih menguntungkan? Terserah, pokoknya yang penting Anda punya duit. Nah, Antam bagus ya, tapi Anda harus perhatikan spreadnya gitu. Ya. Awalnya dipaksa lalu bisa hasilnya luar biasa. Yes, harus dipaksa. Harus dipaksa. Nih, ada yang nulis nih, kayaknya ini nih. Siapa yang nulis nih? Keren banget nih. Mengatur keuangan secara bijak. Langsung di ini nih, langsung di screenshot. Cepet, ya. Mengatur keuangan secara bijak buat prioritas. Komposisi pengeluaran, zakat, infak, sedekah. Ya. Zakat, infak, sedekah 2,5 sampai 10%. Investasi, tabungan 10% minimal. Biaya hidup, kewajiban cicilan. Nah, ya. Jadi silakan rutin dan disiplin minimal 10% dari penghasilan Anda untuk menabung emas. Dinar KR pilihan tepat. Yes. Dinar KR atau MR Gold. Nah, MR Gold solusi ya. Solusi buat yang emas-emas kecil. 60.000 ya, Anda udah bisa punya emas ya. Bismillah ya. Insyaallah. Pak Anas, ada juga EOA Gold. Apa bedanya dengan MR Gold? EOA Gold bagus ya, bukan EA ya, tapi EOA. Bagus ya. Nah, dia diproduksi oleh komunitas PPA ya, Pola Pertolongan Allah. MR Gold dikeluarkan oleh komunitas Magnet Rezeki. Dua-duanya bagus, silakan Anda mau pilih komunitas yang mana ya. Nah, cuma nanti kalau seandainya Anda kumpulin nih, saya punya 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, kumpulinnya terus. Dalam 2 tahun uang Anda udah jadi 20 dinar. Nah, Anda masuk ke Dinar Club. Nah, pas di Dinar Club itu ada banyak sekali fasilitas-fasilitas di sana gitu ya. Di Sumbar ada perwakilan, ada. Di Sumbar ada perwakilannya. Ada, Anda silakan langsung ke dinarkr.com. Nanti terserah, pokoknya Anda masukin aja di situ, nanti di Sumatera Barat langsung Anda dilayani. Pekanbaru ada dong. Pekanbaru, orang Papua aja ada. Ya. Dari berapa hari ingin beli emas? Hari ini dibahas. Yes. Masya Allah Mbak Laila. Lelia ini. Alhamdulillah ya. Karena gini ya, emas tuh naik terus. Saya aja aduh gitu ya. Dan gini, pokoknya kapan waktunya beli emas? Nah, ini kapan? Kapan waktunya beli emas? Apakah pada saat harganya turun? Kapan beli emas? Apakah pada saat harga turun? Apakah pada saat harga naik? Jawabannya adalah saat ada uang. Gitu aja. Nggak peduli dia naik turun, karena sebenarnya emas itu naiknya begini gitu. Naiknya tuh begini gitu ya. Turunnya begini gitu kan. Artinya kan dia sebenarnya naik turun tuh nggak kayak saham gitu loh. Kalau saham tuh begini, saham tuh naik turunnya gitu loh. Apalagi Bitcoin gitu loh. Jadi ya pokoknya saat ada uang, emang itu untuk beli emas, beli. Terserah dia mau. Kalau nggak ada uangnya ya mau gimana, kan nggak bisa beli. Kapan jual emas? Nah ya. Kapan jual emas? Jual emas saat mendesak. Dah, gitu doang. Nggak perlu lihat harga beli, harganya lagi naik kah, harga lagi turun. Pokoknya kapan jual? Saat mendesak. Kapan beli? Saat ada. Ya, udah gini doang. Rumusnya cuma ini doang. Ya, jadi nggak usah ngomongin naik turun ya. 20 dinar kalau dirupiahkan berapa Pak Nas? 85 jutaan. Sekitar segitu ya, 80 jutaan. Gimana caranya jadi komunitas Magnet Rezeki? Gampang caranya. Hanya dengan Anda mengikuti yang ada di Telegram, mengikuti program-programnya, udah masuk. Alhamdulillah, dari yang kurang paham menjadi mengerti. Yes, bismillah insyaallah ya. Ya, insyaallah, karena saya gemes. Harga emas naik. Itu gemes ya tuh. Gemes banget harga emas naik. Kalau seandainya Pak Nas di luar negeri ada nggak? Di luar negeri belum ada ya, mohon maaf. Cibinong ada nggak Pak Nas? Ya ada.
tinggal ke www.dinarkr.com, nanti orang Cibinong datengin Anda gitu. Ya, nanti Anda langsung dihubungi ya via WhatsApp nantinya ya. Pokoknya langsung aja masuk ke dinarkr.com ya. Saya tulis di sini deh. www.dinarkr.com. Langsung ke sini aja ya, www.dinarkr.com. Oke, ada lagi. Mudah-mudahan udah selesai ya. Kayaknya udah semua ya. Karena MR Gold punya komunitas, maka spreadnya lebih rendah, bener nih, dari Antam yang nggak punya komunitas. Ya Antam kan nggak punya komunitas, artinya komunitasnya cair gitu loh. Ya siapa komunitasnya Antam? Ya komunitasnya Antam ya apa ya, kepentingan semuanya, nggak ada saling bantu. Tapi kalau kenapa sih kok bisa sampai 0%? Karena begini, Pak Nas, kenapa ya kok Dinar KR tuh kalau di DKR Club bisa sampai 0%? Karena gini Bapak Ibu, kalau ini kan yang namanya money changer. Money changer. Ada si A sama si B. Ya kan? Ini si A, si B. Si A punya uang $100. Si B punya uang berapa itu kalau $100? $1,500. 150 juta ya? Jangan $10 aja deh. 15 juta ya. Berapa sih? 150.000 ya? Ya, gitu ya. Nah, berarti nggak apa-apa $100. Jadi dia punya 1,5 juta. Dia punya $100. Si A datang ke money changer. Ya. Kemudian, Pak mau nuker ya. $100 ya. Dapat berapa? Dapat 1,4. Oke. Terus kemudian si B datang ke money changer. Ya. Pak, saya punya uang 1,5 juta. Saya mau nuker ke dolar, ya. Dapat berapa? Dapat 1,35. Gitu. Ini yang terjadi. Ya. Dapatnya $95. Jadi si A cuma dapat 1,4, si B cuma dapat $95. Karena yang dapat untung paling gede si money changer. Wajar toh, wajar. Karena dia sebagai pebisnis. Nggak apa-apa, sah. Halal. Gitu ya. Halal nih, asalkan begini ya cara transaksinya. Ya. Nanti ada yang derivatif, itu saya mah nggak tahu, yang main forex namanya itu ya. Coba kalau yang ini mah pedagang namanya, pebisnis. Oke ya. Nah tapi seandainya tiba-tiba sebelum ketemu money changer, gitu ya, si A dan B ketemu, gitu. Si A si B ketemu, kamu mau ngapain? Mau ke money changer? Sama sih mau ke money changer, gitu. Kamu punya uang berapa? $100. Mau nukerin duit $100? Iya. Saya juga mau nukerin nih ke rupiah gitu. Saya punya rupiah mau ke dolar, kamu dari dolar mau ke rupiah. Udah deh, sebelum kita ke money changer, kita tukeran dulu yuk. Nah akhirnya si B dapat 1,5 juta, si A dapat 1,5 juta, si B dapat $100. Untung mana? Ya pasti untung ini namanya ya mekanisme saling bantu. Ta'awun. Ya, ini namanya ta'awun. Ta'awun tuh kerjasama tanpa melibatkan money changer. Ya kesian si money changer ini ya, dia bersedih. Nggak apa-apa ya, namanya kan bandar ini ya. Kalau seandainya nggak ketemu ya tetap kita perlu si money changer ini. Kalau nggak ketemu si A si B, tapi kalau ketemu ya itu namanya rezeki. Nah jadi di dalam DKR terjadi yang namanya ta'awun. DKR Club ya. Di dalam DKR Club terjadi yang namanya ta'awun. Ya, kita ketemuin tuh antara si A sama si B, kita ketemuin dalam satu grup WhatsApp. Silakan transaksi di sana. Kami ya sebagai money changer gitu ya, nggak dapetin keuntungan lagi. Loh, kok begitu sih Pak Nas? Nanti Pak Nas nggak dapat untung, ya? Nggak, kok ada untung jangka panjang dan untung hidden, namanya hidden benefit. Ya, hidden benefit itu apa? Benefit tersembunyi, gitu ya. Bahwa kita nyenengin mereka itu udah rezeki. Kan kita belajar di mana rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, gitu. Keren kan? Keren banget nggak? Ya, keren. Di mana ada yang kayak gini ya, komunitas saling ta'awun kayak gini ya, gitu.
Akhirnya ini disebut sebagai spread 0. Spread 0, spread 0%. Coba tulis di komen, keren apa keren? Keren apa keren banget? Ya. Saya coba masuk ke www.dinarkr.com, kok nggak bisa ya Pak Nas? Coba lagi ya. Coba lagi, harusnya bisa. Tadi kan saya coba bisa, mungkin internetnya kali. Ya. Maaf saya nak tanya, cemana simpan dinar ya? Sekarang saya mau tanya dulu, mana lebih aman? Anda simpan uang di bank atau Anda simpan sendiri? Mana lebih aman? Ini dulu deh. Mana lebih aman? Anda simpan uang di bank sama uang simpan sendiri? Hakikatnya lebih aman ini, hakikatnya. Lebih aman pegang sendiri. Kalau di bank uang kita dipakai. Cuma kan akhirnya sekarang ini ya, ini uang kita dipakai. Dipakai nggak jelas, kita nggak tahu, ya, kita nggak bisa kontrol, ya. Ya kalau seandainya dipakainya buat bikin diskotik, tempat nauzubillah pelacuran, ya, kita dapat dosa. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemana tuh duitnya, ya. Nah, maka di bank tetap, tapi ya di bank itu yang hanya untuk memudahkan transaksi, ya, mudah. Kita pakai bank. Nah, yang jangka panjang kita simpen sendiri, gitu ya. Jadi tetap kita pakai bank untuk keperluan-keperluan yang sifatnya memudahkan transaksi. Kita pakai untuk jangka panjang, ya, simpen sendiri. Pakai apa? Ya, di laci, di brankas, bawah bantal, terserah. Saya nggak tahu ya, Anda mau taruh di mana, ya. Di Gucci, ya. Di mana lagi ya? Ya, pokoknya tempat yang aman, ya. Di kaleng kongguan, gitu ya. Keren nggak? Keren banget, Masya Allah, keren banget Pak Nas. Yes, iya dong, keren dong, ya. Nah nanti pada saat Anda perlu, ya, saat mendesak baru Anda jual, ya. Saat mendesak baru Anda jual. Jualnya terserah di mana. Mau di agen boleh, mau ketemu si A si B di dark club boleh, gitu, ya. Sip, Bismillah. Tarakan ada nggak Pak Nas? Ada dong, tarakan ada. Ada semua, alhamdulillah di seluruh Indonesia, ya. Di seluruh Indonesia tuh cabang kita mana sih? Coba Dinar KR, ya, Dinar KR. Penyebarannya di mana penyebarannya? Ada nggak di sini penyebarannya? Penyebaran. Nah, ini direksinya ya. Penyebarannya mana ya? Keunggulan, servis, kemurnian. Mana nih? Mungkin nggak dimasukin sini ya. Oh, ini ada WRSBMR nih. Oh, itu ininya. Nah, nanti saya mau kasih tahu Mas Riko, dia udah nyebar kemana aja, ya. Jadi nanti ada petanya, ya. Dia udah nyebar kemana aja, harus ada tuh supaya pertanyaannya bisa terjawab. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, ya, bermanfaat insya Allah, ya. Anda kalau mau jual boleh, gadai boleh juga. Kalau di gadai nggak apa-apa ya Pak Nas, gadai, tapi di Pegadaian Syariah ya, di Pegadaian Syariah atau di BSM, atau sekarang ini BSM jadinya BSI ya. Ongkirnya ada ya Pak Nas? Oh, ada dong, tapi ongkirnya tuh efisien, insya Allah ongkirnya. Ya ibaratnya kayak daripada apa, kita kan kalau jalan keluar juga kan pasti pakai ongkos ya. Ini juga pakai ongkos gitu, ongkir. Di box eksklusif MR Pak Nas. Eksklusif MR. Box eksklusif MR. Mana ya? Nggak ngerti deh saya. Sip. Pak Nas, kalau kredit emas halal nggak? Udahlah emas dikredit gitu. Oh, oke, gini. Kita lihat positifnya. Kredit emas. Ya. Kredit emas.
Kenapa ada kredit emas? Karena emas dulu pecahannya besar. Cuma punya uang 50.000, akhirnya ya udah deh saya kredit gitu ya. Udah beli emas gede dulu, terus kemudian bayarnya kecil-kecil kayak gini. Tapi emasnya disimpan sama emasnya masih disimpan sama si pegadaian atau provider ya. Jadi provider kredit emas itu. Terus bagaimana hukumnya? Bisa jadi halal. Hukumnya bisa jadi halal. Ya. Tapi cenderung ya kita nggak bisa percaya apakah emas ini benar-benar ada atau jadi misalnya kita bayarin 50.000 kan akadnya kita beli katakan 10 gram. Oke? Akadnya 10 gram. Terus kemudian kita bayar nih 50.000 atau 100.000 tiap bulan, 100.000 setiap bulan. Sekarang pertanyaan saya, Anda yakin nggak kalau si emasnya benar-benar ada 10 gram disimpan sama dia? Jangan-jangan sebenarnya nggak ada. Terus kemudian emasnya berputar aja sama dia. Nah yang ini yang namanya haram. Kalau udah kayak gini, haram. Ya, karena akadnya adalah Anda udah beli, maka barangnya harus sudah ada. Tapi kalau seandainya nggak ada, terus kemudian uangnya diputer sama si providernya, terserahlah providernya siapa gitu. Nah maka kredit emas bukan solusi untuk mengamankan aset secara jaminan mutu halalnya. Nah sekarang kan udah ada pecahan-pecahan kecil, maka ada uang beli aja yang pecahan kecil, ada uang pecahan kecil, ada uang pecahan kecil gitu, ya begitu. Udahlah tinggalin yang kredit-kredit. Trading gold, trading gold. Nih sebenarnya semua halal. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah. Semua aspek muamalah itu ibahah, mubah, boleh, ya boleh. Illa ayadul dalil ala tahrimiha, kecuali turunnya dalil untuk mengharamkannya. Untuk ya kecuali illa ayadul dalil ala tahrimiha. Yang tadi ya, kecuali yang diharamkan. Nah, emasnya, ini emas nih. Emas itu halal, tapi pada saat dimodifikasi dengan berbagai macam bisnis, terutama produk derivatif. Derivatif itu adalah produk turunan. Produk turunan dari emas, maka hukumnya jadi 2. Jadi halal atau 3 deh, syubhat dan haram. Trading masuknya di sini. Trading emas. Emasnya halal, trading emasnya bisa halal, syubhat haram. Wallahu a'lam. Kalau beli pakai kartu kredit, pokoknya kredit mulai sekarang. Ya kalau seandainya sekarang ini masih ada kredit oke lah. Tapi sebisa mungkin dikurangi. Beli emas pakai uang yang ada aja. Gak usah pakai kartu kredit. Kartu kredit itu bayarnya pasti, penghasilan kita belum pasti. Belum lagi ada nggak inget untuk bayar. Gitu ya. Tapi ya namanya orang taubat ya. Orang taubat ya, kita kan tobat bareng-bareng nih kan, kita manusia banyak dosa ya. Ya kita tobatin bareng-bareng pelan-pelan lah. So nyicilnya di MR Gold aja ya, nggak usah kredit-kreditan. Baik, alhamdulillah selesailah ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa mencerahkan kita semua ya. Saya Nasrullah undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.